Salam sejahtera, bersama saya Dona Sawitra, mahasiswa SPD tingkat 3 STTI Kat Batam. Kali ini saya mau menyajikan tugas dari mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan oleh dosen pengampu Bapak Ronald G. Sirait, MTH MPD. Adapun judul daripada mata kuliah yang tugas ini adalah pentingnya metode pembelajaran kreativitas bagi anak PAUD. Tujuan dari makalah ini saya buat adalah untuk pembelajaran itu lebih bersemangat, menarik, menyenangkan bagi anak-anak sehingga menciptakan anak-anak yang sehat, cerdas, ceria. Kita langsung ke topik pembahasan. Dalam bab pertama, saya membahas pengertian dari pembelajaran kreativitas. Dilihat dari beberapa pandangan cendekiawan, yang pertama dari Bapak Zulkifli, pada tahun 2011 dia beranggapan bahwa pembelajaran kreativitas itu adalah pembelajaran yang merangsang, lancar, luwes dalam hal berpikir, sehingga anak-anak boleh melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan dapat memberi gagasan, serta menciptakan suasana yang bermakna. Ada juga Bapak Rahayubi, pada tahun 2012, dia berkata bahwa pembelajaran kreativitas itu adalah persentuhan seorang dengan kehidupan itu sendiri untuk memperoleh pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan kebijakan. Selain itu ada juga pandangan cendekiawan lainnya seperti Bapak Hamdayan pada tahun 2014. Dia berkata bahwa pembelajaran kreativitas yang terpadu itu adalah dekat dengan pengalaman. Hampir mirip dengan Bapak Rahayubi tadi ya, cuman dia lebih menjelaskan kepada karakternya, di mana yang pertama anak fokus. Iya, anak itu fokus. Yang kedua, dia pengalamannya secara langsung, dia mendapat pengalaman secara langsung. Yang ketiga, pembahasan mata pelajarannya itu ada pemisahan, dia ada tema gitu ya. Dan yang keempat, dia lebih fleksibel. Yang kelima, menyajikan berbagai macam mata pelajaran. Yang keenam, dia melihat hasil dari pembelajaran sehingga kita tahu anak itu apa yang dia minati. Dan secara pribadi saya sendiri juga menyimpulkan bahwa pembelajaran kreativitas itu adalah pembelajaran yang bervariasi dan begitu menarik ya, sehingga begitu menantang dan juga energik dan membuat semangat. Karena hal itu membuat kita para guru menjadi lebih kreatif ya saudara. Dan masih ada lagi pandangan-pandangan yang lain yang tidak dapat saya sebutkan semuanya. Sekarang kita masuk kepada bab kedua, pentingnya metode pembelajaran kreativitas bagi anak PAUD supaya anak memiliki macam-macam keterampilan. Yang pertama, keterampilan untuk memperoleh pengetahuan, learning to know. Yang kedua, yaitu keterampilan untuk mengembangkan diri, learning to be. Dan yang ketiga, keterampilan melakukan tugas-tugas, learning to do. Dan yang keempat, keterampilan untuk bersosialisasi berdampingan di dalam masyarakat secara harmonis, yaitu learning to live together. Dan yang terakhir, kelima, yaitu keterampilan dalam belajar yang baik, learning how to learning. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada masalah-masalah yang dihadapi dalam pembelajaran di anak PAUD. Mengapa kita memerlukan kreativitas? Karena anak PAUD itu memiliki beberapa masalah dalam pembelajaran. Di antaranya anak sulit belajar, anak bosan, malas, dan tidak fokus, bahkan mondar-mandir ya ke sana dan kemari jika suasana kurang mendukung. Dan yang kedua, karena landasan belajar kurang kuat. Dan yang ketiga, lingkungan belajar kurang kondusif dan pembelajaran sangat monoton ya. Hal ini membuat anak-anak jadi jenuh. Itu adalah faktor masalah dari luar. Sementara faktor masalah yang dihadapi anak itu sendiri dari dalam, itu bisa dari kecerdasan IQ mereka. Yang kedua dari ingatan mereka. Dan yang ketiga dari perasaan mereka. Dan yang terakhir dari kemauan mereka. Itulah sebabnya kita memerlukan pembelajaran kreativitas agar anak
dibangun dulu ya emosinya, sehingga dia memiliki emosi yang baik untuk mengikuti pelajaran. Sekarang kita masuk kepada contoh-contoh metode pembelajaran kreativitas. Di sini saya mengambil pandangan dari satu cendekiawan bernama Oren. Pada 2009 dia menuliskan bahwa semua anak memiliki kreativitas. Jadi seorang guru harus menyediakan media untuk anak itu mengembangkan imajinasinya. Maka terciptalah pembelajaran yang berkreativitas. Contoh-contohnya mendongeng. Nih. Oke, main drama, melipat kertas, berdiskusi, bereksperimen, memberikan ruang mereka bertanya, memberikan kesempatan anak bernyanyi, dan lain sebagainya. Seperti contoh-contoh berikut. Selanjutnya, satu cendekiawan bernama Bapak Septon Grant pada 2008 menyatakan bahwa kita juga perlu untuk membuat pemilihan kegiatan sesuai kemampuan anak dan supaya mereka menghasilkan produk-produk atau hal-hal yang baru ya. Sementara Bapak Ju cendekiawan pada tahun 2014 dia berkata bahwa kreativitas itu juga harus dihubungkan dengan alam ya, dengan lingkungan yang menyatu dengan alam. Mungkin salah satunya mengunjungi kebun binatang gitu ya. Sekarang kita akan masuk kepada bab ketiga, bagaimana penerapannya pembelajaran kreativitas ini dilakukan pada pembelajaran anak PAUD. Yang pertama, kita akan membiasakan anak untuk mengamati segala hal. Dan yang kedua, kita memberikan anak kesempatan mengerjakan sesuatu dengan banyak cara, atau dengan caranya sendiri juga boleh. Yang ketiga, kita merangsang anak terus bertanya tanpa rasa takut. Yang keempat, kita mendorong anak untuk melakukan hal-hal yang baru. Dan yang kelima, kita mempelajari sesuatu secara mendalam. Dan yang keenam, kita memfasilitasi anak untuk menarik minat mereka ya untuk belajar. Jadi dari semua pembahasan ini kesimpulannya bahwa metode pembelajaran kreativitas pada anak PAUD itu sangat penting. Karena apa? Itu sangat berdampak kepada mood dan rasa ingin tahu anak itu sendiri. Karena kita tahu bahwa masalahnya itu mungkin di dalam IQ. Kita tahu semua anak-anak itu terlahir memiliki IQ yang tidak ada yang bodoh ya, semua di atas rata-rata ya, kecuali mungkin ada orang-orang tertentu yang dilahirkan mungkin dia idiot gitu ya, itu mungkin itu pengecualian. Kita berbicara kepada anak-anak yang normal, yang memiliki IQ dan juga memiliki ingatan, hanya di dalam perasaannya itu saja yang kita harus kembangkan sehingga rasa ingin tahunya itu semakin besar dan dia mau kita ajak untuk berkreativitas. Semoga pembahasan yang saya sampaikan ini boleh menjadi masukan untuk kita semua bagaimana cara kita untuk mengajak anak lebih semangat lagi belajar. Oke, sekian dari saya Dona Sawitra. Terima kasih.